Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan. Pada minggu biasa tanggal 21 September 2025 kita kembali dengan setetes sabda Tuhan. Oke, di minggu ini kita juga kembali bersama Romo Vikaris Paroki Santo Yusuf Batang, Romo Vidi. Halo, selamat pagi Romo Vidi. Selamat pagi Cika. Kita akan mendengarkan sabda yang akan dibacakan juga oleh Romo Vidi. Sabda hari ini adalah Lukas bab 16 ayat 1 sampai 13. Silahkan Romo dibacakan. Terima kasih. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu si kaya itu memanggil bendahara itu dan berkata, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus kulakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak kuat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, terimalah surat hutangmu. Duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat hutangmu dan tulislah 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Wah, bacaan hari ini cukup menarik ya Romo. Ya, tentang seseorang yang licik atau tidak jujur, tapi justru dipuji oleh tuannya. Boleh disampaikan sebagai renungan hari ini juga Romo? Baik, Cika dan para ibu, bapak, pencinta setetes sabda Tuhan Paroki Santo Yusuf Batang. Bacaan Injil secara khusus untuk hari Minggu ini tanggal 21 September ini menarik karena justru orang yang tidak jujur, yaitu bendahara, dipuji apa yang dilakukannya. Ini kan membingungkan setidak-tidaknya untuk kita ya. Perbuatan tidak jujur kok malah dipuji, ini bagaimana? Ya baik, mungkin
perlu kita mengerti bersama konteks orang bekerja sebagai bendahara pada waktu itu. Dalam konteks cerita Yesus, orang kaya biasanya akan mengangkat seseorang yang dipercaya untuk mengelola harta. Ingat, untuk mengelola harta. Tetapi orang kepercayaan ini tidak digaji, tidak dibayar per bulan, sama sekali tidak. Lalu upahnya diambil dari mana? Upahnya diambil dari pengelolaan yang dipercayakan kepadanya oleh orang kaya atau oleh tuannya itu. Jadi misalkan jika tuan itu, orang kaya itu mengangkat saya karena jika percaya pada saya, ini harta saya. Nah, saya tidak digaji oleh tuan, jika saya tidak digaji, tetapi saya punya wewenang atas kekayaan jika ini, dan gaji saya, pendapatan saya hasil dari pengelolaan ini. Itu. Nah, sekarang setelah kita sedikit menangkap gagasan ini, kita masuk pada bacaan Injilnya. Tadi dikatakan bendahara itu tidak dipercaya lagi karena salah kelola, istilahnya menghamburkan hartanya, dikatakan Injil. Lalu tidak dipercaya lagi, mau dipecat, Injil mengatakan begitu. Lalu dia berpikir, mengemis aku malu, mencangkul aku tidak dapat atau tidak kuat lagi. Aku tahu apa yang akan kerjakan. Lalu dia satu demi satu ditanya, berapa hutangmu kepada tuanku? Dikatakan 100 tempayan. Tulis hutangmu 50. Sebenarnya tuan itu tidak rugi, karena sebenarnya 50 itu adalah yang dihutangkan kepada yang bersangkutan. Sementara bendahara itu mengambil keuntungan atau upahnya 50%. Di sini kita lihat bahwa upah yang harus diterima oleh bendahara itu dia tidak ngambil, tetapi yang punya tuannya itu tidak dirugikan. Yang kedua, berapa hutangmu? 80 pikul atau 80 pikul minyak apa gandum tadi itu. 100, tulis hutangmu 80, kan berkurang menjadi 20. Itu. Sebenarnya utang orang itu kepada tuannya, hartanya itu hanya 80. Sebenarnya, tapi ngomong kepada orang yang hutang 100. Nah, pada waktu itu dia mengatakan terus terang apa adanya, tulis 80. Seolah-olah kan baik sekali. Iya, betul. Iya toh? Padahal dia sendiri sudah mengambil keuntungan kepada orang-orang, tulis 100. Padahal harta dari tuannya itu 50 dan 80. Nah, kali ini bendahara itu tidak mengambil untung, tetapi ini maknanya, tetapi dia mengambil hati, bukan mengambil untung. Mengambil hati orang yang berhutang. Oh, baik sekali ini ya, 100 kok menjadi 80, bahkan 100 jadi 50%, baik sekali ya. Nah, nanti ketika dia sudah tidak punya pekerjaan, dia berharap ada orang yang utang budi, yang begitu baik sekali, lalu bisa membantunya itu. Nah, dipuji dalam konteks ini. Jadi konteksnya harus dipahami dulu. Kelihatannya licik kok dipuji, tidak jujur kok dipuji. Konteks pada waktu orang bekerja sebagai bendahara yang dipercaya oleh orang kaya atau tuan, konteksnya pada waktu itu nggak digaji, bulanan enggak. Jadi ini aku punya harta, silakan kelola, berkembang ya sudah, kamu ya silakan dengan pengelolaan kamu bisa mengambil keuntungan untuk upahmu gitu loh. Ini menarik bagi saya, saudari-saudara, memuji kecerdikan dalam Injil. Kecerdikan, orang-orang dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak atau orang-orang terang atau cahaya atau kebenaran. Nah, di dalam Injil juga dikatakan, pergunakanlah mamon, barang-barang duniawi ini, untuk menyelamatkan diri apabila mamon itu tidak lagi bisa menyelamatkan
dirinya ada orang, sama seperti kerajaan Allah. Ini hampir mirip dengan bacaan Injil yang lain, di mana keselamatan itu tidak bisa diusahakan oleh diri saya sendiri. Seperti orang kaya yang diajak untuk berbela rasa pada orang miskin, Lazarus dengan orang kaya itu. Orang kaya yang tamak dalam hidupnya, orang miskin Lazarus minta-minta, bahkan rumah-rumahnya tidak dikasih, masuk ke dalam, setelah kematian masuk ke hidup kekal. Yang satu ada di dapur api abadi, yang satu di pangkuan Abraham. Lalu karena panasnya ingin pindah ke pangkuan Abraham. Bahasa lainnya adalah keselamatan. Lalu ingat, ketika kamu dulu hidup di dunia, itu kan egois, seolah-olah bahwa dirinya sendiri yang bisa menyelamatkan. Tidak. Ini ada unsur keselamatan dalam perspektif hidup bersama dengan sesama. Jadi keselamatan itu bukan diusahakan dirinya sendiri, tetapi orang lain juga bisa membantu saya untuk diselamatkan. Konteks bacaan Injil dengan kisah perumpamaan bendahara yang tidak jujur, konteksnya di situ juga. Seperti itu. Ya. Kira-kira demikian para ibu bapak saudari-saudara yang terkasih jika yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi bukan kelicikan yang berbahaya ya Pak, tapi justru kelicikan itu untuk keuntungan dirinya di masa depan dan juga untuk si orang kaya ini ya Pak. Ya, bukan kelicikannya sebenarnya, ya toh, kecerdikan, ya toh. Jadi karena dia sebagai bendahara punya wewenang memang. Silahkan kelola uang saya. Kan di awal dianggap bahwa bendahara itu salah kelola, menghamburkan uang, maka dipecat, kata Alkitab Injil. Kehilangan pekerjaan dong. Iya. Lalu dia mikir, aduh, kehilangan pekerjaan, dapur orang ngebul, ya toh? Keselamatan juga berpengaruh dengan, ada kaitannya dengan perut, ya toh? Bukan keselamatan besok, tapi keselamatan di dunia, keselamatan keluarga itu juga. Maka dia berpikir mutar otak, ya toh? Saya punya hartanya tuan saya, berapa, 80 saya pinjamkan orang lain, tapi saya tulis 100. Saya punya hartanya tuan saya pinjamkan 50, tulis 100. Kan keuntungan saya 50% dan 20%. Tapi dalam situasi seperti itu, saya kehilangan pekerjaan, sudahlah apa adanya saja. Tulis 50, kan yang harusnya 100 menjadi 50, baik sekali ya. Yang harusnya tulis 80 padahal 100. Oh, kok dipotong 20%, baik sekali ya. Utang budi, utang kebaikan. Sehingga kalau saya lepas dari pekerjaan ini, dari sana ada harapan dia juga mau membantu saya, menyelamatkan saya dalam tanda kutip. Keselamatan sekali lagi tidak diupayakan pada dirinya sendiri, tapi juga pada pribadi yang lain. Itu intinya. Baik. Jika Terima kasih Romo, semoga juga saudara yang di rumah bisa ikut mendalami bacaan Injil pada hari ini. terima kasih Jika, terima kasih para ibu, bapak, pemirsa Setetes Sabda Tuhan di Minggu Biasa ke-25 tanggal 21 September 2025 ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Setetes Sabda Tuhan.